Seseorang yang saat ini tidak berkabar ya, sudah lost contact dari kamu. Oke, seseorang ini lama tidak komunikasi. Teman-teman semuanya, ini adalah tema yang banyak masuk ya ke dalam, privat reading gitu ya, di mana banyak sekali teman-teman yang punya pertanyaan seperti apa kondisi perasaan dan kedepannya terhadap orang yang saat ini lost contact dengan kamu ya. Mari kita mulai, fokuskan pikirannya atau, perhatian teman-teman kepada satu nama dan kita lihat seperti apa saat ini kondisi dia selama tidak komunikasi dengan kamu. Dia lagi kangen ya teman-teman ya. Yang pasti kalau teman-teman di sini penasaran gimana hatinya ya. Ini aku kenapa sih kok naruhnya begini ya? Miring. Oke, thank you ya udah ada yang ngasih tahu. Oke, hari ini teman-teman, hari ini ya perasaan dia ke kamu, dia kangen, kangen, dia pingin ada bisa ketemu lagi gitu ya, bisa punya kesempatan ketemu lagi sama kamu ya, pingin kembali menjalani hubungan. Nah, teman-teman di sini ada yang udah putusan ya? Jangan-jangan kalian berpisah gitu karena memang sudah keputusannya mau pisah gitu ya. Di sini dia pingin banget bisa kembali lagi dan, ada hubungan lagi ya. Dia betul-betul serius teman-teman di sini. Dia memiliki perasaan yang betul-betul serius ya, ingin menikahi kamu, ingin menjadikan kamu pasangannya. Harapan dan keinginannya dia ini besar banget sampai dia hayalkan, sampai dia lamunkan ya, seakan-akan kamu berada di sampingnya, di dekatnya ya, dan dia juga selalu mengingat, eee kata-kata yang pernah kamu ucapkan kepada dia itu yang membuat dia saat ini rungsing, pusing, banyak pikiran karena menahan kerinduan sama kamu. Dia nunggu kamu terus ya, teman-teman. Dia nunggu kamu terus dan di sini juga teman-teman, aku lihatnya memang kamu dan dia tidak sejalan, tidak sepemikiran ya. Percintaan kalian itu berada dalam himpitan, dalam kesempitan, dalam halangan yang tidak bisa bebas dijalankan ya. Di sini posisinya teman-teman berada pada apa namanya, situasi yang kurang baik ya, yang menyebabkan hubungan komunikasi sering bertengkar, berselisih paham, berbeda pendapat ya, sering bertengkar lah, sering cekcok kecil diakibatkan karena, tidak sepemikiran, tidak sejalan ya. Teman-teman tahu bagaimana kondisi dia saat ini, bagaimana saat ini dia punya status, tetapi perhatian atau ucapan dan, apa ya, sifatnya teman-teman ini terlalu banyak cemburu, curiga, ya, kesannya banyak mendikte dia, ya. Akhirnya banyak keributan yang terjadi, komunikasi jadi renggang, komunikasi jadi jelek, komunikasinya berantakan, rusak, itu karena sebetulnya bukan hanya kesalahan pada dia semata, tetapi juga teman-teman di sini ya, kurang memberikan, apa ya namanya ya, waktu kepada dia untuk misal nih teman-teman, dia lagi tidak ingin berkabar, tidak ingin bicara, tetapi teman-teman langsung ngasih omongan yang menyakitkan, yang kurang enak, sehingga dia tuh kalau mau, apa ya, kalau mau ngomong seperti dulu, seperti di awal kalian akrab masih sangat, apa ya namanya, romantis gitu ya, dia nggak segan-segan menceritakan atau, banyak bicara sama kamu ya, semenjak banyak bertengkar, banyak perselisihan, terutama dia banyak dicurigain, dia banyak berkurang, rasanya juga kayak dia takut ya, mau cerita apapun dia takut nanti kamu tersinggung, nanti kamunya marah, nanti kamunya sedih, makanya dia banyak mengurangi,
curhat, sharing ya dengan apa yang dia alami, pengalaman apa yang dia rasain selama, bekerja, selama dia mungkin bertemu dengan temannya ya, dia tidak berani lagi untuk bercerita, untuk ngobrol, seperti itu. Pada akhirnya setiap kali kalian komunikasi akhirnya kayak renggang ya, nggak ada keharmonisan, banyak yang dipikirkan jadinya aneh-aneh. Jadi kamu ngerasa dia punya sesuatu yang dia sembunyikan dan dia juga seperti itu ke kamu. Jadi apa yang kamu pikirkan sebenarnya dia juga memikirkan hal yang sama ya, teman-teman semuanya. Dan di sini meskipun teman-teman banyak kekurangan, banyak masalah di dalam cara tangkap berpikirnya, berpendapatnya ya, tapi dia tetap kenceng hatinya, perasaannya sama kamu karena memang sebetulnya kamu, dia sangat sayang gitu, sangat mencintai kamu. Ini yang menyebabkan dia juga sebetulnya sulit banget move on dari kamu ya. Oke, bagaimana saat ini kondisi dia ya selama tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, teman-teman, kondisinya di sini dia, sangat, susah ya, kesusahan karena kamu blokir nomornya tuh. Jadi susah untuk berkabar, bikin dia tuh kayak hampir marah, teman-teman ya. Kira-kira gitu aku lihat, dia sepertinya juga, bingung bagaimana caranya ya buat, komunikasi sama kamu gitu. Karena dia sebetulnya kangen sih teman-teman, kalau aku lihat dari kartunya banyak kartu kerinduan ya. Saat ini tuh dia ruwet gitu kepala otaknya ini ya mikirin kamu sambil rebahan. Dia sampai males loh teman-teman bekerja, beneran. Dia sampai tidak bekerja hari ini karena dia mungkin sudah ngedrop banget ya. Udah berapa lama ini kepikiran kamu terus sampai terjatuh sakit gitu, bukan sakit badan tetapi batinnya dia. Jadi membuat dia itu kayak nggak happy ya, nggak bahagia gitu dalam kesehariannya, moodinya jelek gitu moodnya. Jadi dia mengambil waktu untuk istirahat dan saat ini dia gunakan untuk nggak kerja lah, ngegunain tuh buat dia bisa tidur, bisa ngerjain sesuatu mungkin yang bikin hatinya bahagia lagi tapi nggak bisa-bisa. Kondisinya memang serumit itu ya, bukan rumit ya, tapi aku lihat dia tuh kayak yang, tiap hari ya mikirin gitu, terus, susah buat, fokus teman-teman ya, susah banget buat fokusnya. Di perasaan di ini ya, bukan apa ya namanya teman-teman ya, bukan dia sedih karena dia ini, tidak diperhatiin sama orang lain atau sedang pingin punya apa gitu ya, punya keinginan dapat memiliki apa tuh enggak. Yang ada tuh kamu gitu ya. Setiap waktu, setiap hari tuh kamu yang dia pikirkan, yang dia rasain gitu ya, "Kenapa sama kamu, ada apa?" gitu, "Kenapa kamu berubah? Kenapa kok kamu nggak tepati janji? Kenapa kamu tidak seperti apa yang kamu ucapkan? Kenapa?" Jadi seperti itu ya teman-teman ya, tidak seperti apa yang dia inginkan, tidak seperti apa yang dia harapkan, adanya kamu saat ini membuat hubungan menjadi renggang. Kamu sering banyak cemburu, sering banyak curiga, sering banyak jengkel hati ya, membuat dia juga jadi panas hati, panas kepala, panas pikiran ya, akhirnya marah dan dia nggak segan-segan sering banget ngebentak kamu, sering banget mengatakan hal-hal yang kurang baik gitu ya, karena dia kesel ya. Sebetulnya apa yang menyebabkan kamu dan dia saat ini merenggang? Aku lihat, teman-teman sekali lagi ya, memang kalau hubungan di atas cinta yang sudah memiliki ikatan, maka akan terbentuklah situasi yang rumit seperti saat ini kita baca ya, tidak akan berjalan dengan sempurna, dengan mulus ya. Meskipun teman-teman di sini salah satunya cintanya lebih besar banget, tapi gitu ya, satu orangnya lagi sulit buat, bisa sepemikiran, sejalan karena gimana? Karena kalian dipertemukan dalam kondisi yang kurang baik ya, kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, sehingga, tidak ada yang bisa dilakukan saat ini hanya diam seperti ini ya, lost contact. Karena
kalau dilanjutkan pun, berakibat fatal ya, tidak dilanjutkan kalian sama-sama energinya, kayak, apa ya, terus frekuensi yang sama sebenarnya kalau kataku ya. Jadi kamu mikirin apa, dia juga sepertinya memikirkan hal yang sama dengan yang teman-teman pikirkan gitu ya. Kalau aku melihat sini ya teman-teman ya, ini kalau kurang sopan maaf ya, tapi, dia memang sering melamunkan kamu, berhayal tentang kamu ya, tentang sesuatu hal yang, bisa dia lakukan saat sedang dekat dengan kamu, mungkin bermesraan, membuat kamu gembira dengan caranya dia ya. Sampai saat ini dia memang banyak teman-teman ya yang ngedekatin, begitu juga, yang ngajak ngobrol gitu ya, membuat dia mungkin, agak lepas untuk apa ya, agak ringan ya otaknya dari mikirin kamu, tetapi tetap teman-teman tidak bisa menarik hati dia kepada orang lain ya. Teman-teman di sini aku juga ngeliat ada orang yang sangat 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 intens ya, atau dia berusaha banget buat ngedapetin, orang yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu, tetapi dia tidak, apa ya, kayak responnya kayak, sederhana gitu ya. Dia say hello, ngobrol, tapi untuk, mendapatkan cinta atau memberikan cintanya dia kepada orang baru tuh kayaknya nggak gampang ya teman-teman. Di sini situasinya kenapa seperti itu, karena memang dia sangat mencintai kamu ya, cinta banget sama kamu. Tapi kondisinya memang aduh bener-bener amburadul ya, kamu kalau ngambil jalan salah aja sedikit nanti dia juga keseret-seret gitu. Bagaimanapun, dia berhak untuk diam karena ini untuk melindungi kamu juga dan ngelindungin dia juga, supaya kamu juga, bisa melakukan aktivitas dengan baik ya tanpa adanya masalah yang timbul akibat atau dari hal, percintaan kamu sama dia ya, karena memang, aku lihat di sini teman-teman di dalam kartu lintriknya ya, terlibat kasus, apa ya, kalau aku lihat gini, kamu sudah punya pasangan ya, dan dia juga sudah memiliki pasangan, jadi rumit ya teman-teman ya. Kesepakatan apa yang mau diambil ya, sedangkan, kamu masih juga enggan melepas pasanganmu, dia juga tidak bisa melepaskannya ya, karena memang situ sudah apa, menjadi, apa ya namanya, menjadi keinginannya dia untuk tidak melepas, pasangannya yang saat ini ya. Kalau kamu, mungkin juga memiliki, sama ya, memiliki pikiran yang sama seperti dia, tidak bisa melepas pasanganmu ya. Kamu takut kalau aku lihat, kamu takut di sini keuangan kamu tidak sebaik seperti saat ini kamu dengan pasanganmu. Kamu juga takut, nanti kalau sudah bersatu berumah tangga dengan dia, hidupannya tidak baik, tidak berjalan balance ya. Tetapi kalau kamu tidak, apa namanya, tidak gini nih, tetapi kamu bukan berarti gitu ya, situasinya saat ini seperti itu, bukan berarti kamu tidak mau dekat dengan dia. Kamu pingin deket sama dia, tapi nggak mau komitmen dulu. Kamu pengen gitu ya, ngejalin hubungan sama dia, tapi nggak buat komitmen karena kamu sudah punya pasangan, dia juga sudah punya pasangan, tapi pinginnya tetap komunikasi baik, komunikasi lancar, dan bisa kayak apa ya teman-teman, kayak pengen mesra-mesraan tapi, tanpa adanya komitmen gitu ya. Kalau kamu maunya seperti itu ya, tapi dia juga sebenarnya nggak 100%. Jadi gini, kamu yang dengerin channel aku saat ini, kamu kamu laki-laki berarti pikiran kamu adalah kepinginnya ya, kepinginnya dia ngikutin apa mau kamu ya, tapi kalau kamu adalah perempuan, kamu nggak bisa ngelepas nih pasangan kamu saat ini, karena saat ini pasanganmu yang sah juga sudah banyak memberikan dan mencukupi kebutuhan kamu. Hanya kurang beberapa persen aja kamu mencari yang lain, sedangkan memang kamu sangat nyaman dengan orang yang saat ini berdealing sama kamu ya. Ternyata gitu ada konflik di komunikasi yang menyebabkan seringnya bertengkar saat ini, dan kamu pun menuduh dia berselingkuh, menuduh dia mempunyai
fair sama orang lain sehingga akhirnya bertambahlah buruk situasi komunikasinya dan hingga hari ini tidak lagi ada komunikasi ya. Dan kita lihat seperti apa ke depannya nanti kamu dan dia ya. Kita lihat di kartu tarotnya. Kita pakai Rider White ya, teman-teman semuanya. Aku masih pakai kartu yang keluaran pertama. Dan buat teman-teman yang punya informasi ya, beli kartu tarot yang bagus di mana? Karena yang aku tahu ya para pembaca para penonton aku ini orang-orang yang pandai dan tahu tentang tarot karena selalu banyak yang ngasih tahu, yang meluruskan ya. Tetapi di sini teman-teman ini kita kan pakai intuisi ya, bukan mengarang ataupun keinginan kita, kehendak kita. Jadi memang ada baiknya setiap kita menonton apapun kita punya sedikit pengetahuan agar kita tidak terlalu buta ya dengan arti dari kartu-kartu yang kita baca. Jadi kamu tahu, oh iya ya, oh begitu ya. Jadi kamu juga bisa membenarkan, tapi juga tidak berarti apa yang kamu benarkan itu adalah benar. Sebab pembaca kan kadang beda ya dengan orang yang hanya mengetahui sedikit-sedikit tapi tidak jauh artinya dari hal tersebut. Tapi pun juga biasanya orang-orang yang sudah mulai banyak sering digunakan kartunya ya, sering dipakai untuk privat reading, sering dipakai untuk hal-hal yang pokoknya untuk bekerja lah, mencari uang gitu ya. Pasti kamu akan tahu dan banyak punya energi yang berbeda ya, bisa mengembangkan, bisa lebih lanjut mengetahui apa yang terjadi, apa yang dirasa seperti itu, sehingga bisa resonate dengan banyak orang, bisa resonate dengan para pembaca, para penonton ya. Teman-teman semuanya, bagaimana kedepannya kamu dan dia setelah lama lost contact ya. Sebut namanya, pikirkan wajahnya, bayangin matanya, senyumnya seperti apa nanti kedepannya hubungan kamu dan dia, apakah kamu akan bersatu atau tidak ya. Oke. Oke, di sini ada The Judgment, ada Ten of Swords, ada Ace of Pentacles, ada Queen of Swords, dan ada Seven of Pentacles, ada The Chariot, ada Two of Pentacles, dan ada Two of Swords, dan ada Six of Cups, dan satu lagi ada The Sun. Oke, teman-teman semuanya kita bacain satu-satu semua ya. Kita kumpulin dulu dan nanti kita ambil dari bawah ya. Dan untuk di judgment di sini bagaimana ke depannya nanti teman-teman, nanti dia berubah ya, dia akan berubah sifatnya ya, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia berpikir tentang kamu, dia akan berubah. Tentunya perubahannya ini adalah ke arah hal yang baik, bukan hal yang buruk ya, karena dia sudah banyak menerima kritik dan saran dari kamu. Bahkan mungkin terakhir kalian komunikasi ada percakapan yang hingga hari ini dia masih sering pantau, masih sering dia pikir itu benar, dan pada akhirnya dia pun mulai akan merubah ya, merubah bagaimana sikapnya dia ke kamu ya. Karena sebetulnya aku lihat ke depannya nanti dia masih membutuhkan kamu ya. Dia selalu menunggu-nunggu bagaimana kamu bereaksi kepada dia ya, saat dia mungkin memberikan komentar, memberikan sedikit perhatian, karena dia tidak pernah teman-teman ya, tidak pernah ingin bisa melupakan kamu, tidak pernah ingin melupakan kamu. Di sini aku ngeliat ada adjustment ya. Walaupun dia ingin berubah, tapi perubahannya itu bukan untuk melupakan kamu atau menjauh dari kamu ya, tetapi justru malah kepingin ada komunikasi yang baik ke depannya antara kamu dan dia ya, dengan antara dia dengan kamu, maksud aku, dengan merubah dia cara berpikirnya, cara dia berpendapat mungkin ya, karena selama ini dia banyak salah, dia juga mulai memahami kondisi itu dan dia akan merubah ya.
karena dia tidak mau lagi ditinggal sama kamu, tidak mau lagi dicuekin sama kamu, tidak mau lagi diperlakukan hal yang tidak mengenakan, karena selama lost contact sama kamu, keadaan dia tidak baik-baik saja ya, dia banyak kurang istirahat, kurang makan juga ya, kurang bersemangat, energinya bener-bener melempem, energinya bener-bener kendor, karena nggak betul-betul tidak ada semangat sama sekali yang dia rasa ya. Setiap malam juga jarang bisa tidur, bahkan hampir tidak bisa tidur, dan dia selalu tertidurnya di siang hari. Jadi kebiasaan inilah yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja ya pada pagi harinya ya. Teman-teman, di sini aku lihat memang kondisinya ke depan dia akan mengalami, maaf ya kalau ini tidak enak, dia akan sakit ya teman-teman. Karena apa? Karena pikiran dia, karena kurang istirahat juga, dan dia juga banyak ngelamun ya, banyak berangan-angan gitu. Terus aku lihat bagaimana ke depannya nanti. Aku lihat nanti ya, ini akan terjadi komunikasi lagi antara kamu dan dia. Akan ada komunikasi lagi antara kamu dan dia ya. Kamu tidak lagi membahas bagaimana tentang hal yang kemarin diributkan, kemarin ribut, begitu juga dengan dia sudah tidak mau lagi membahas hal demikian ya. Oleh sebab itu kalian akan sama-sama sepertinya mulai saling memaafkan, dan akan ada komunikasi baru, akan ada lagi di mana aku lihat dalam waktu dekat ya, tidak sampai berbulan-bulan, mungkin di bulan ini atau di minggu-minggu ini sudah mulai dibuka. Mungkin yang kena blok, mungkin yang juga tidak komunikasi akan memulai komunikasi dan mulai menjaga dan menata perkataannya, pemikirannya, agar tidak lagi suka ribut-ribut ya, karena memang pinginnya awal yang baru ini ya, kamu bisa mulai lagi dari bawah, dari nol, tapi tidak mau kalau kalau aku lihat tuh gini, yang lalu jangan sampai kejadian lagi, jangan sampai dilakuin lagi. Pinginnya bersih bener-bener dari mulai dari nol, dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Pokoknya ya, dia sudah mulai kayak komitmen ya di dalam hatinya dan pikirannya, tidak akan melakukan hal yang sama ya, kebodohan ataupun cara dia bicara kasar sama kamu, ataupun dia sering berpikir kotor sama kamu. Dia pingin merubah hal tersebut ya, agar mendapatkan hasil jauh lebih baik. Karena sebenarnya teman-teman ya, di sini dia belum siap buat melepas kamu. Energinya ada di Judgment, ada Ten of Swords ya, apalagi ada Ace of Pentacle. Artinya memang dia walaupun dia pergi saat ini ya, tapi dia nggak bakal teman-teman ya, nggak bakal yang namanya betul-betul 1000%, 100% bisa pergi ninggalin kamu, enggak. Kalian pasti akan komunikasi lagi, itu udah pasti. Aku lihat dari kartunya ya, ini positif banget. Walaupun saat ini kamu kayak nyerah dan gak mau terhubung lagi, oke, gak apa-apa, tetapi nanti pemikiran kamu akan berubah ya. Pemikiran kamu akan berubah, dan dari situ nanti juga kamu ada batasan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dari situ nanti akan ada perkembangan yang mungkin di luar dugaan kamu, yang tadi mikirnya mungkin di awal tidak akan bahagia, nanti kedepannya justru akan banyak peraturan, akan banyak hal-hal yang dilakukan untuk membatasi hubungan kamu dan dia, dan untuk mengurangi negatif di dalam hubungan kalian ya. Nah, negatif di sini artinya apa? Pertengkaran, perselisihan, dan banyak kayak sakit hati. Jadi yang udah pernah terjadi nggak akan diulangin lagi gitu. Dia tetap akan akan melakukan komunikasi untuk mendekatkan diri dia kepada kamu ya. Dia nggak mau sampai gitu loh hal-hal yang negatif merusak dia, merusak karir, merusak pekerjaan, karena saat ini dia butuh keseimbangan, dan keseimbangannya itu adalah bisa terkoneksi lagi komunikasi dengan kamu ya. Di sini ada Seven of Pentacles, artinya teman-teman dia memang sedang menunggu ya, menunggu kamu juga sepakat dengan dia, dan menunggu hasil apa yang sedang dia tanam ya. Dia selama ini menanam banyak hal kebaikan ya, jadi dia sedang menunggu kebaikan apa yang bisa dia terima. Jadi kalau selama ini teman-teman nyakitin dia, dia kemungkinan juga
nggak akan membalas. Begitu juga dengan kamu ya, kebalikannya kamu juga akan menerima dengan lapang dan selalu apa ya, selalu memberikan support yang terbaik lah buat dia, meskipun mungkin tidak bisa romantis, tidak bisa akrab seperti di awal, tetapi kamu jauh lebih baik bisa berteman dari dibandingkan jadi kekasih. Tapi aku lihat di sini teman-teman, dia nggak mau energi temen ya, tapi dia memang benar masih nganggap kamu itu kesayangannya gitu ya, karena hingga hari ini, hingga detik ini belum ada yang bisa membuat hatinya apa ya, kayak jatuh cinta, gembira gitu ya. Dia masih sangat berharap pasangannya adalah kamu gitu ya. Sampai kapan ya itu belum tentu apa namanya teman-teman, belum tentu tidak terjadi, karena aku lihat kartu-kartunya ini positif ya. Udah ada Seven Pentacles dan ada The Chariot. Meskipun dia nggak bisa standby di kamu, tetapi dia punya keteguhan hati atau punya keyakinan bahwa dengan menjalin komunikasi yang baik membuat hidup dia stabil, membuat dia rezekinya juga bagus, karena moodnya itu kalau jelek bikin berantakan, bikin rezekinya jadi nggak bagus. Jadi kalau pedagang itu ya, ataupun dia punya kerja dengan orang, kalau moodnya jelek kan berantakan ya kan, hasilnya juga jelek. Makanya dia nggak mau gitu loh ngalamin perpisahan atau adanya keputusan untuk berpisah. Dia akan mencoba dari awal lagi dan akan memperbaiki komunikasi untuk mendapatkan hasil yang baik ya dalam bekerja, dalam dia berusaha gitu. Ya, lalu ada Two of Pentacle. Teman-teman, di sini memang dia energinya saat ini kebingungan ya. Udah tahu pasti ya kebingungannya kenapa, dan aku lihat juga kamu LDR juga. Di sini ada ada laut, ada kapal ya. Jadi kamu tuh di apa namanya ya, bukan dibatasi, dipisahkan oleh lautan. Jadi kalau ketemu susah banget ya, harus berjalan beberapa jam, setengah hari gitu. Ini yang membuat dia juga kayak bingung gitu ya, bingung sebenarnya. Kalaupun deket mungkin kamu sudah didatangi gitu ya, sudah dikasih apa ya, kejutan gitu ya, karena sebetulnya keinginan dia memang satu sih, pingin ngedatengin kamu, cuman karena kamu jauh juga kamu um, istilahnya nggak sedikit uang yang dikeluarkan buat ketemu sama kamu. Tapi kalau orang cinta mati pasti berapa aja juga nggak peduli ya. Tapi di sini memang dia bukan orang yang banyak uang ya, bukan orang yang punya kestabilan uang yang luar biasa, bukan. Dia orang yang sederhana, orang yang ya bisa dibilang sederhana lah ya. Jadi tidak pernah bermewah-mewahan atau lebih dari hal itu ya. Dan aku lihat memang betul-betul bingung ya teman-teman di sini. Belum siap memutuskan untuk meninggalkan kamu. Kemungkinan memang akan tersambung lagi komunikasi karena dia masih sayang ya. Energinya aku lihat bingung beneran. Mau milih yang mana katanya gitu ya. Mau kesana kesini nggak bisa dia ya, nggak bisa ngelepasin kamu. Dia punya dua, misalkan pasangan sahnya dengan kamu, dia nggak bisa pilih salah satunya. Pinginnya dua-duanya ya. Lalu di sini ada Six of Cups ya teman-temanku semuanya, ada Six of Cups. Dia selalu mengingat kamu ya, mengingat saat waktu kalian berdua menghabiskan waktu bersama. Aku lihat kalian sudah pernah ketemu ya, sudah pernah saling bersenda gurau dari dekat, bersentuhan fisik ya, saling memberikan perhatian dalam teman-teman, saling memberikan perhatian langsung gitu loh, nggak by phone, nggak by chat, nggak ya. Tapi bener-bener kamu dapetin fisiknya gitu ya. Dan aku lihat kalian pernah bertemu, kalian dekat di bulan 2 ya.
dan kalian, melepas kerinduan di bulan 6. Masih lama ya, tapi gitu yang terjadi. Nanti di bulan 7-nya banyak sekali, apa ya namanya, ketidakpercayaan kamu terhadap dia. Nah, di sini awal nanti akan ada masalah lagi nanti di bulan, 7 itu banyak, apa ya, banyak close contact ya. Jadi kamu tuh di bulan 7 kemarin ya, 2023 banyak close contact, di bulan 2 kamu juga bingung ya dengan keadaan kamu yang mungkin juga kamu punya pasangan, dia punya pasangan, dan di bulan 6 kalian bertemu ya, saling memberikan perhatian dekat gitu, nggak lewat jarak jauh tapi bener-bener ketemu, bener-bener secara fisik di depan mata. Dan apa ya teman-teman semuanya, semua sudah kalian lalui, semua sudah kalian nikmatin gitu ya, masa-masa pertengkaran, masa-masa eh, apa ya, kalian sedang dekat, sedang baik-baik saja, semua sudah dirasakan gitu ya. Di sini ada desan ya, bahwa kebahagiaan itu memang ada bersama dengan kamu ya. Meskipun ada penghalang, pembatas saat ini, entah kamu saat ini sudah punya baby, atau saat ini kamu baru menikah, sudah punya baby, atau kamu juga saat ini baru apa ya, sedang hamil atau apapun ya yang terjadi ya, ataupun dia begitu gitu ya, sedang mendapatkan rezeki anak gitu, apa mendapatkan apa sih namanya, kerejekian dalam bentuk lain ya, lagi bahagia, intinya kamu sedang merasa bahagia dan juga dia merasa bahagia ya, karena komunikasi ini akan berjalan lagi, dan dia juga tidak memiliki keinginan untuk melepas kamu ya, meskipun saat ini mungkin dia sudah punya anak, kamu sudah punya anak ya, pembatasnya sangat benar-benar susah untuk dilalui, tetapi kamu bahagia dengan keadaan kamu, dan apa ya, bahagia aja kamu begitu dengan pasanganmu, dia begitu dengan pasangan, tapi bahagia ya, ada terjalin komunikasi yang baik di antara kamu dan dia ya. Dia tidak mau kehilangan kamu karena memang entah ya, karena energinya kalau dari kartu-kartu lintrik dan tarot di sini aku lihat memang wow, ini energi siapa aku nggak tahu, tapi memang nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa pindah ke lain hati. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru punya pacar lagi juga ya, masih terkoneksi dengan seseorang di sana ya, dan mungkin habis ngobrol pingin jadian lagi, ini juga bisa ya. Disesuaikan saja kondisinya saat ini seperti apa, karena aku lihat kamu nih ada beberapa ya dari teman-teman semua pendengar di sini, ada yang baru punya pasangan yang baru gitu ya. Terus juga kamu terkoneksi lagi, nanti terhubung lagi dengan orang lama ini ya, yang lost contact sama kamu, dan kamu masih punya perasaan yang besar sama dia, sedangkan kamu sudah punya orang baru. Dan di sini kamu juga dilema ya, itu ada ada two of pentacle dan two of sword ya, pada kamu pun kamu mengalami dilema gitu ya, karena kamu sudah punya nih, dan orangnya juga baik, tapi kamu bingung memutuskan ya, pingin kembali ke orang yang lama. Saat ini dia juga mungkin sedang dalam keadaan sendiri gitu ya, habis berpisah dari pasangannya gitu. Jadi dilema ya, kamu kasihan gitu sama orang barunya, terus kamu pengen balik lagi, akhirnya kalian jadinya selingkuh ya. Aduh, hati-hati ya teman-teman ya, jangan seperti itu, selesaikan dulu supaya teman-temannya enak gitu ya. Kalaupun ada kartu jodoh di sini, kamu bisa melangsungkan pernikahan tanpa harus menyakiti orang baru, jangan sampai orang barunya itu disakiti nih ya. Udah tahu gitu kamu sama dia misalkan ya nggak bahagia, tapi kamu malah nerima aja, jangan ya. Kalau emang kamu masih mencintai orang lama, tetap bertahan, jangan menerima siapapun dulu sampai benar-benar keadaannya betul-betul sepi ya, maksudnya dari dianya juga benar-benar nggak ada perhatian lagi, baru kamu jalan, baru kamu cari yang baru. Tapi kalau kamu masih pengen, masih ada harapan buat ketemu lagi, mendingan nggak usah dulu ya ngejalin hubungan dengan siapa-siapa, karena nanti kayak gini jadinya, kamu udah dapet yang baru ya, terus kamu juga bingung mau balik laginya ya, kasihan gitu dianya yang barunya, kasihan orang lamanya juga kamu apa ya, kamu nggak bisa tinggalin karena kamu sayang banget gitu, akhirnya kamu sedih ya. Aku aku nggak tahu ya, di antara kalian ini ada pertemuan sepertinya di bulan baru
atau mungkin teman-teman baru saja ada yang ketemuan nih di tanggal 2 ini ya. Di tanggal 2 Februari ini ada yang barusan ajak ketemuan dan kalian berpisah lagi. Ada mungkin salah satu ada yang bersedih, ada yang menangis karena harus melepas gitu dengan keputusan karena sudah punya yang baru. Nah, teman-teman bener nggak tuh? Ya, karena aku menangkap intuisiku menangkap seperti itu. Jadi teman-teman nih ada yang udah jadian dengan orang baru, tapi dengan orang lama baru ketemuan di tanggal 2 ya. Nih di tanggal 2 teman-teman baru ketemuan atau di tanggal 6 baru baru berpisah, yaitu baru ketemuan atau baru berpisah lagi dan ada kesepakatan untuk bubar karena ada orang baru. Jadi kamu mau meneruskan dengan orang baru dan kamu dilema karena cinta kamu sebenarnya sama orang lama ya. Dan orang baru di sini sebenarnya ada yang sudah tahu, dia juga bingung, masih nunggu ya. Siapa tahu kamu bisa memberikan cinta, bisa menyambut cinta dia, bisa merasakan cinta dari dia. Dia sabar ya, nunggu perilaku kamu jadi sejalan, sepemikiran, memiliki cinta yang sama seperti dia saat ini. Orang baru ya masih nunggu perubahan sikap dari kamu yang rada cuek, yang kayak nggak cinta tapi nerima cintanya. Jadi dia udah terlanjur jadian ya, dia nggak mau mutusin kamu karena dia memang sayang, tapi dia mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari kamu karena kamu masih terus energinya dengan orang lama. Ini juga bahaya teman-teman, jangan kayak gitu ya, kasihan ya. Kalau emang masih suka sama orang lama, janganlah pernah mencari orang baru untuk jadi obat ya. Nanti kalian kalau di posisi seperti itu rasanya sakit, jangan begitu ya. Nggak boleh, jangan mempermainkan hati ya. Untung aja hati itu buatan Tuhan, coba kalau buatan manusia udah hancur lebur. Nggak bisa sehat lagi ya, akhirnya harus diganti dengan hati yang baru. Hati yang baru buatan robot. Kok buatan robot sih? Jadi kayak robot nanti kamunya. Aku ngomong apa ya? Oke semuanya, ya ini ada energi dari Aries, dari Gemini, dari Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ada Scorpio, ada Cancer, ada Virgo, dan Libra, Pisces, dan juga ada Leo ya. Buat teman-teman di sini, kalau masih kalian sayang, tetap bertahan dan berusaha. Tapi kalau sudah mati-matian, tidak ada lagi usaha dari dianya atau kamu juga, mungkin gini-gini. Kalian sama-sama nggak usaha yang nggak mungkin bisa bersatu itu ya. Kalau salah satunya kalau dua-duanya sama-sama gengsi dan takut malu, ya nggak akan pernah ketemu ya. Nanti kamu dapat yang baru, tahu-tahu bener kalian kembali lagi, kan kalian menyakiti orang baru. Nggak boleh kayak gitu ya. Kok kayak anak kecil aku ngasih taunya, kalian lebih tahu, lebih paham dari aku. Oke, thank you very much, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.